Halo, Shalom. Nama saya Vinita dari ViewSpeak 2. Hari ini saya akan sharing tentang Serving with Bigger Mindset. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Sebentar kami mau belajar Tuhan, biar kiranya Tuhan kami mau buka hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus Engkau yang bicara pada masing-masing hati kami Tuhan, sehingga kami boleh diperbaharui Tuhan akal budi kami dan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so today kita akan bicara tentang gimana sih melayani dengan bigger mindset ya, sebagai anggota member dari Kerajaan Allah. Ayat firman Tuhannya kita mau buka sama-sama di 1 Korintus 3 ayat 6-9. Saya akan bacakan versi ESV-nya. Demikian firman Tuhan. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Saya akan bacakan juga versi dari The Passion Translation-nya. Judul perikopnya itu adalah panggilan untuk kedewasaan rohani. Ayat 6-nya demikian firman Tuhan, akulah yang menanam jemaat dan Apolos datang dan memeliharanya, tetapi Allah lah yang menumbuhkannya. Ini berarti orang yang menanam bukanlah orang istimewa ataupun orang yang menyiram, karena Allah lah yang mendatangkan pertumbuhan supernatural. Sekarang orang yang menanam dan orang yang menyiram sama pentingnya dan berada dalam tim yang sama. Tetapi masing-masing akan diberi upah untuk pekerjaannya sendiri. Kita adalah rekan kerja Allah dan kamu adalah kebun yang digarap Allah, rumah yang sedang dibangunnya. Dari versi TPT ini ya, yang saya garis bawahi adalah kita itu sama pentingnya di hadapan Allah. Baik itu yang menanam maupun yang menyiram, tidak ada posisi yang lebih penting di hadapan Tuhan. Tapi justru semuanya bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di surat Paulus tadi ya, di dalam Korintus 1 ayat pasal yang ketiga, dia menekankan bahwa ada yang menyiram, ada yang menanam, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Pernyataan ini sederhana, tapi dia sangat menekankan esensi dari kerjasama antar anggota timnya. Bahwa pekerjaan mereka tuh hanya berarti karena Allah yang memberikan buahnya, memberikan dampaknya, memberikan hasilnya. Dan kita harus meneladani mereka bahwa setiap kita tuh saling bekerja sama di bawah kedaulatan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi goals-nya Tuhan. Dari dulu saya tuh suka banget sama film-film yang ada unity-nya gitu, yang ada kerjasama anggota-anggotanya. Contohnya misalnya seperti kayak Lord of the Rings, kayak Fast and Furious, atau Mission Impossible. Dari dulu saya suka banget karena kayak di film-film itu kan jagoannya banyak, orang baiknya banyak. Jadi kayak mereka saling bekerja sama, justru dengan keahlian masing-masing, mereka melengkapi timnya untuk menyelesaikan misi dari timnya itu. Gitu. Satu kali tuh pernah saya waktu dalam perjalanan pulang, waktu itu saya lagi habis kerja mau pulang, terus tiba-tiba kayak ada suara di dalam hati saya kayak, kamu inget gak dulu kamu tuh waktu TK sekolahnya di mana? Gitu. Terus saya jawab dalam hati, saya bilang di Bhinneka Tunggal Ika tuh yang di Jembatan 5, dulu saya sekolah di situ. Terus kayak
Kamu tahu nggak, kenapa kamu sekolah di situ? Itu is not a coincidence gitu. Karena emang Tuhan tuh taruhin tentang unity di dalam hati saya. Dan kayak Tuhan bilang kamu tuh harus bisa membawa unity di dalam setiap komunitas yang kamu ada di dalamnya gitu. That's why kenapa kamu dari kecil pun sudah dipersiapkan untuk itu gitu loh. Bahwa kamu sekolahnya aja waktu itu kan waktu TK saya nggak bisa decide saya mau sekolah di mana. Tapi ternyata Tuhan itu sangat detail mempersiapkan kita masing-masing sampai segitunya gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tapi satu ya. Dan kayak Roh Kudus tuh ngajarin saya tentang itu gitu. Kamu dipersiapkan untuk ya membawa unity gitu. Dan ya lucu sih kadang-kala kita bahkan gak kepikir ya, tapi ternyata Tuhan itu mempersiapkan kita sejak kita dari kecil sampai sekarang gitu loh. Dan setiap keputusan yang bahkan kita belum pernah bisa bikin dari kita kecil tuh Tuhan yang membuatnya jadi kayak saling melengkapi sampai kita ke sekarang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk menjadi anggota tim yang genuine untuk melakukan melayani Tuhan, ada karakteristik yang dibutuhkan sesuai dengan Bible. Yang pertama, valuing the team's mission above personal recognition. Jadi kita lebih menghargai misi tim ya daripada pengakuan diri kita sendiri. First of all, we have to understand apa sih yang jadi kerinduannya Bapa di surga, supaya kita bisa punya misi yang sama, goals yang sama. Yang saya tahu, apa yang menjadi kerinduan Bapa adalah souls, jiwa-jiwa. Makanya kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita tahu Allah itu sampai ngasih anaknya yang begitu dia kasihi hanya supaya jiwa-jiwa itu tidak binasa. Saya ingat satu kali tuh saya pernah kayak doa dulu saya punya tim doa namanya Eklesia, dan kita waktu lagi doa tuh saya dapat kayak vision gitu, kayak lagi ada di satu kolam renang yang sangat besar. Dan kayak di vision itu tuh kayak Tuhan tuh minta kita tuh ajakin orang-orang sebanyak-banyaknya kayak bergandengan tangan untuk nyampe ke finish line gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus ajakin dan gandeng orang yang banyak gitu untuk sama-sama menuju ke garis akhir. Karena memang Tuhan tuh rindu banget kita tuh justru saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan misinya Dia gitu. Kesuksesannya itu diukur bukan dari dari kepentingan pencapaian pribadi gitu, tapi dengan gimana perkembangan kerajaan Tuhan di dunia ini gitu loh. Justru ada pertumbuhan nggak dengan komunitas Tuhan yang ada di tempat kita gitu. Jadi bukan berdasarkan saya punya kepentingan ini dan itu, nggak, Tuhan nggak mau itu. Justru Dia mau kita tuh bekerja sama untuk sama-sama menuju ke goals dan misinya Tuhan. Karena seperti di Matius 20 ayat 26, Dia bilang bahwa siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu harus jadi pelayan. Justru kita tuh harus saling merendahkan hati ya teman-teman gitu. Dan yang kedua, apa sih kriteria karakteristik yang sesuai dengan Bible? Yaitu willingness to contribute consistently and humbly. Kerelaan untuk kita berkontribusi dengan konsisten dan dengan rendah hati ya. Karena nggak perlu kita nunggu kayak ada undangan khusus atau misalnya ada posisi yang khusus baru kita mau contribute gitu. Justru itu harus dengan kesadaran dan kerelaan dari diri kita sendiri bahwa kita tuh udah ditebus sama Tuhan, kita dikasihi sama Tuhan, dan sehingga kita juga mau memakai hidup kita untuk melayani orang lain. Seperti di Kolose 3 ayat 23,
apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik itu kita dapat perannya mungkin yang kelihatan ya, misalnya kita dikasih tugas khotbah atau WL atau mungkin singer yang kelihatan, maupun kita dikasih tugasnya seperti pendoa syafaat yang nggak pernah kelihatan kan. Kalau misalnya kita ibadah, pendoa syafaat itu biasanya ada di satu ruangan sendiri dan mereka berdoa menopang untuk ibadah di hari itu. Apapun peran yang kita dapat, nah kita mau lakukan itu sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena Allah itu Allah yang adil. Dia tidak akan melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang telah kamu tunjukkan kepadanya. Itu ada di Ibrani 6 ayat 10. Pengalaman saya soal ini, dulu itu pernah dipercayakan jadi pengurus di satu ibadah interdenominasi di Jakarta. Lalu waktu itu kita tuh tim pengurusnya ini tiba-tiba diberhentikan sebelum waktunya habis masa tugasnya, dan tanpa ada penjelasan ataupun keterangan apapun. Malu dan kecewa itu udah pasti, karena kita merasa kita nggak salah, tapi kok bisa tiba-tiba kita diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Tapi saat itu saya memilih untuk tetap datang ke ibadah itu dan tetap rutin setiap minggu saya tetap datang, walaupun saya tidak melayani Tuhan lagi gitu ya, jadi pengurus maksudnya. Tapi saya memilih untuk tetap datang, dan karena saya merasa saat itu kayak itu ujian buat hati saya gitu loh. Kayak Tuhan sedang memurnikan hati saya, apakah saya datang ke situ karena saya menginginkan posisi tertentu, atau karena saya bisa dapat jabatan tertentu, atau memang karena Tuhan gitu. Dan seperti kayak kita dipercayakan sesuatu, dan kalau suatu saat itu Tuhan ambil, rasanya gimana? Apakah kita mau tetap setia dan rela dengan keadaan itu, dan tetap setia datang dengan apa yang Tuhan percayakan gitu. Jadi saat itu ya saya belajar, dan puji Tuhan sih gitu, saat saya datang terus dan tetap setia, Tuhan juga akhirnya menunjukkan bahwa saya ditawarin lagi gitu, mau nggak kamu jadi pengurus lagi gitu. Karena saya percaya Tuhan itu Allah yang adil, dan Dia tahu apa yang posisi hati kita, motivasi kita dalam melayani Tuhan gitu. Yang ketiga, karakteristik yang dibutuhkan adalah submitting to leadership and supporting the team's direction. Jadi kita harus submit sama leader yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita ya, karena kita percaya bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 17 dia mengatakan bahwa percayalah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada wewenang mereka, karena mereka mengawasi kamu sebagai orang-orang yang harus memberi pertanggungjawaban. Jadi kita percaya bahwa leader-leader yang ada di dalam hidup kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membentuk kita, untuk menajamkan kita seringkali, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan ya, dengan Kristus. Dan mungkin banyak hal yang gak semuanya sesuai sama apa yang kita percaya ataupun pandangan kita. Seringkali orang-orang yang ditempatkan itu justru mengasah kita supaya kita jadi lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak enak gitu, seperti pengalaman saya tadi di poin nomor 2. Pemimpin saya saat itu kan dia memberhentikan kami tanpa menjelaskan, tanpa bertanya. Tiba-tiba saat itu kita diberhentikan dengan tidak hormat, dan itu satu pengalaman yang tidak enak pastinya. Tapi bagaimana respon hati kita itu yang terpenting. Apakah kita bisa tetap submit sama leader yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau saat leader kita mengecewakan, gimana respon hati kita? Justru Tuhan seringkali ingin mendewasakan kita lewat para leaders yang Tuhan percayakan di sekeliling hidup kita. Seringkali juga Tuhan gak mau kita tuh sampai jadi memberhalakan orang lebih daripada Tuhan. Sehingga mungkin ada momen-momen di mana Tuhan mengizinkan kita kecewa terhadap orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita anggap sebagai leader atau pemimpin buat kita. Tapi justru itu menjadi pelajaran
sekali lagi untuk memurnikan hati kita. Supaya kita sungguh-sungguh lebih mengutamakan Tuhan dari apapun juga. Lalu di poin yang terakhir, yang keempat, karakter yang dibutuhkan adalah embracing the uniqueness of each member's role. Analoginya Paulus ya tentang menanam dan menyiram ini, dia menggambarkan dengan indah bagaimana karunia yang berbeda-beda itu saling bekerja sama untuk mencapai misinya Tuhan gitu ya. Justru kita pakai semua karunia yang beda-beda itu untuk melayani orang lain sebagai pengurus kasih karunia Allah yang setia. Saya juga akan ambil dari 1 Korintus 12 ayat 12-31. Judul perikopnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat, sisanya teman-teman bisa baca sendiri di rumah. 1 Korintus 12 ayat 21-22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan di ayat 25 dan 27, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini benar banget gitu. Semakin jadi reminder buat saya ya, kalau justru anggota-anggota yang paling lemah itu seringkali dibutuhkan. Contohnya apa? Jantung, paru-paru. Bisa kebayang nggak kalau jantung kita bermasalah atau paru-paru kita bermasalah? Itu paling lemah tapi justru paling dibutuhkan sama tubuh kita kan gitu. Gak ada yang lebih penting. Semuanya punya fungsi dan perannya masing-masing. Ya mata, telinga, hidung, mulut masing-masing itu punya fungsinya dan perannya masing-masing. Gak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya. Justru semuanya saling melengkapi supaya kita jadi satu tubuh yang utuh. Dan harusnya waktu ada yang luka atau ada yang merasakan sakit, pasti nggak mungkin misalnya deh kita nih kulit kita tergores ya berdarah. Gak mungkin kan kita ketawa. Itu pasti otomatis mata bisa ikutan menangis, kita bisa mukanya bisa meringis karena itu otomatis pasti begitu. Karena satu tubuh itu jadi satu kesatuan. Saat kita mengerti bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, jadi saat ada anggota yang sedang lemah atau sedang sakit, seharusnya kita responi dengan kita justru merasa bahwa itu adalah bagian dari kita juga gitu. Dan kita justru harus menopang dan support supaya salah satu anggota atau anggota-anggota yang sedang sakit itu bisa cepat sembuh dan kembali bangkit dan bisa beroperasi dengan normal lagi. Karena kita adalah satu tubuh gitu. Jadi seringkali kan kayak mata misalnya mau kemasukan debu, itu udah pasti otomatis kelopak mata kita turun gitu. Jadi justru melindungi supaya matanya nggak sampai kemasukan debu. Itulah sebagai kita sebagai sesama anggota harusnya kita juga saling melindungi satu dengan yang lainnya. Justru saat kita lihat ada orang yang perannya lebih penting gitu ya, justru kita nggak ngiri, tapi justru kita menyadari bahwa kita ini adalah satu tim. Dan kita akan berusaha untuk support supaya orang yang perannya lebih penting itu jangan sampai dia jatuh, dan saat dia jatuh pun kita harus jadi supporternya supaya dia bisa kembali bangkit. Karena saya mengerti bahwa semakin orang dipercaya untuk melayani Tuhan dengan posisi yang semakin besar ya, misalnya hamba-hamba Tuhan yang besar, itu kan berarti dia dilihat oleh orang yang semakin banyak, dan banyak orang yang bertumbuh dari orang ini. Jadi saat dia jatuh justru saya sangat sedih gitu, karena berarti akan banyak orang yang juga bisa terpengaruh dari kejatuhan hamba Tuhan ini. Justru seringkali saya berdoa supaya hamba Tuhan ini jangan sampai jatuh. Hamba Tuhan ini kalaupun jatuh, Tuhan bangkitin lagi. Supaya semakin banyak orang-orang yang bisa melayani Tuhan gitu. Suatu batang lidi itu mudah dipatahin.
Tapi kalau udah jadi satu, terdiri dari banyak lidi, coba dipatahin, susah kan? Dan semakin banyak lidinya, semakin sulit kita untuk patahin itu. Di Mazmur 133 ayat 1-3, dia mengatakan begini. Judul perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa di saat ada kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 2 berbicara mengenai minyak urapan yang meleleh dari kepala ke janggut, lalu ke leher jubahnya Harun. Pada zaman Perjanjian Lama, minyak urapan itu dibuat dengan cara menggabungkan bahan rempah-rempah dengan minyak zaitun. Di Keluaran 30 ayat 22-25 ya, judulnya adalah mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saat saya baca ayat ini ya, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya bahwa kitalah rempah-rempah itu. Kita adalah bagian dari minyak urapan itu. Ada yang jadi mur, ada yang jadi kayu manis, ada yang jadi tebu, ada yang jadi kayu teja. Masing-masing punya aromanya masing-masing. Masing-masing punya perannya masing-masing. Bahwa nggak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya. Tapi justru semuanya itu akan melengkapi sehingga menjadi satu minyak urapan yang kudus di hadapan Tuhan. Saat kita dari berbagai denominasi, dari berbagai latar belakang, pendidikan, budaya, dan kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, melayani bersama-sama, menjadi satu tim, itu akan menjadi minyak urapan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan itu punya kuasa yang besar. Makanya kenapa di mana ada unity itu akan ada sesuatu yang dahsyat yang bisa Tuhan kerjain. Daripada cuman kita sendiri, sama seperti yang di film-film yang tadi saya sebutin, kalau jagoan yang cuma sendiri akan sangat berbeda dengan saat itu jadi satu tim. Yang satu kayak di Fast and Furious kita tahu ada yang jago teknologinya, ada yang jago di mobil-mobil, gimana cara dia bikin mobilnya itu jadi canggih, mesin-mesinnya segala macam. Sehingga saat semuanya berkontribusi, mereka bisa menciptakan satu mobil yang luar biasa. Tapi saat kita sendiri, seringkali itu jadi lebih terbatas. Nah itu yang harus kita buka pikiran kita bahwa kita butuh orang lain untuk saling melengkapi gimana kita mengerjakan misi Tuhan di dalam hidup kita. Dan di ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Embun itu adalah bentuk air yang sangat rentan untuk hilang. Kena panas sedikit aja, embun tuh udah langsung gone, nggak ada lagi. Tapi di ayat ini dibilang embun dari gunung Hermon bisa turun ke gunung Sion. Kalian tahu jaraknya gunung Hermon ke gunung Sion itu sekitar 350 km. Jadi saat ada unity, Tuhan katakan akan terjadi lompatan yang luar biasa dari gunung Hermon ke gunung Sion yang sejauh itu, dan embun itu gampang banget hilangnya. Tapi saat ada unity, Tuhan bisa bikin lompatan yang ajaib dan dahsyat di dalam hidup kita gitu. Bahwa saat kita bersatu hati memuji Tuhan, melayani Tuhan dari berbagai latar belakang, dari berbagai perbedaan, tapi kita mau bersatu hati untuk melakukan kehendak-Nya, Tuhan akan kerjakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat di dalam setiap kita. Saya akan closing dengan ini. Hidup kita adalah perjalanan misi bersama Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa
the journey is not a one-man show, melainkan a teamwork mission. So, let's unite in God's kingdom. Happy Feast Day. God bless you. Bye-bye.